Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah, dan juga nikmat keluangan waktu, sehingga pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, kajian kita dalam kitab Khud Aqidatak minal Kitab wa Sunnatil As-Sahihah. Ambillah akidahmu, ya, yang berasal dari Alkitab, itu dari Al-Quran, wa Sunnati As-Sahihah, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang at-tawasul. Ya, kita masih di bab at-tawasul wa talabus syafa'ah. Kita masih di dalam bab at-tawasul wa talabus syafa'ah. Yang mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang at-tawasul. Ya, makna tawasul, ya, hukumnya, kemudian macam-macam dari tawasul. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan masuk ke materi tentang thalabus syafa'ah. Ya, lebih jelasnya terkait tentang syafaat. Insyaallah kita akan membahas di pertemuan hari ini. Ya, kita lanjut, ya, langsung saja kita baca di as-su'al ats-tsani, ya, di soal yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah, hal yahtajud du'a'u liwasitati basyarin. Apakah doa itu membutuhkan perantara manusia ataupun perantara makhluk?
Maka Syekh menjawab, la yahtajud du'a'u biwasitati basyarin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Suratul Baqarah. Kata Syekh rahimahullah, doa itu tidak membutuhkan perantara manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila hambaku meminta, memohon kepadaku, ani fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangatlah dekat. Suratul Baqarah, dalam surat Al-Baqarah. Dalam artian bahwasanya doa itu tidak membutuhkan perantara. Ya, tidak membutuhkan perantara sebagaimana yang dipahami sebagian kelompok yang mana mereka ada yang mempercayai bahwasanya orang soleh yang sudah meninggal, yang sudah wafat, itu bisa menjadi perantara. Yang mana di antara mereka ada yang mendatangi dalam rangka katanya ziarah ke makam wali misalnya, ataupun ke makam yang dianggap mereka soleh, kiai mereka, ataupun ulama mereka. Kemudian dia berdoa di kuburan tersebut dengan meminta, wahai Syekh, tolong sampaikanlah doaku ini kepada Allah misalnya. Maka hal ini ya sungguh jelas ini adalah menjadikan orang soleh tersebut yang dikubur tersebut itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sudah kita bahas bahwasanya ya dalam at-tawassul ya, tidak taqada an Allah muhtajun li wasitati basyarin ya kal amir wal hakim li'annahu syabbaha al-khaliq bil makhluq. Li'annahu syabbaha al-khaliq bil makhluq. Ya, sudah kita bahas bahwasanya kata Syekh Muhammad Jamil bin Zainu rahimahullah, bahwasanya apabila seorang itu yang berkeyakinan bahwasanya Allah itu membutuhkan perantara, ya perantara seseorang, sebagaimana seorang raja itu membutuhkan perantara, ya, manusia, seorang raja manusia membutuhkan perantara, ya maka Allah itu tidak membutuhkan perantara tersebut, ya. Karena apabila dia menganggap Allah itu membutuhkan perantara, maka ia telah menyerupai Allah itu dengan makhluk. Maka ini adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi doa itu tidak butuh perantara. Maka doa itu langsung akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam dalil yang kedua, dalam dalil hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innakum tad'auna sami'an qariban wa huwa ma'akum, ai bi ilmi. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya kalian itu berdoa kepada yang maha mendengar dan lagi maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian. Yang maksud dengan wa huwa ma'akum yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian, yang bersama kita. Ini Nabi SAW bersabda bahwasanya engkau itu berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat, yang maha dekat dengan kita. Jadi menandakan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan perantara manusia. Yang mana sebagian kelompok ya, ataupun sebagai kelompoknya itu sufi, ya, sufi itu memahami hal ini. Ya, dia memahami bahwasanya Allah itu bisa, doa kita itu bisa diperantarakan dengan orang yang sudah meninggal. Itu menurut ajaran sufi, ya, ajaran sufi. Maka ini tidak dibenarkan ya, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, maka hal ini tidak dibenarkan dan ini termasuk perbuatan syirik. Allah taala a'lam. Baik, kita lanjut ke soal
Atsalis, ya. Hal yajuzu talabud du'ai minal ahya'i. Ya, apakah diperbolehkan ya meminta didoakan, ya meminta didoakan dari yang masih hidup. Ya, apakah boleh ya meminta doa ya ataupun didoakan dari yang masih hidup? Saya menjawab, ya juzu talabud du'ai minal ahya'i la al amwat. Ya, la al amwat. Bahwasanya diperbolehkan meminta didoakan dari yang masih hidup. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas, ya Umar mendatangi paman Nabi Abbas untuk didoakan diturunkan hujan. Ya, Umar datang ke Abbas untuk mendoakan. Ya, maka ini diperbolehkan dengan syarat masih hidup. Ya, lal amwat, tidak dengan yang sudah meninggal. Karena juga sama ya. Ya, kelompok meyakini bahwa yang masih meninggal, yang sudah meninggal itu ya itu diperbolehkan, maka ini ya keliru. Ya, jadi yang sesuai dengan dalil yaitu meminta doa atau meminta didoakan kepada yang masih hidup. Ya, kepada yang masih hidup. Ya, qala ta'ala yukhatibur rasulu hayyan wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surah Muhammad. Allah Subhanahu wa taala ya berbincang dengan Rasulullah SAW yang masih hidup. Ya. Wastaghfir li dzambik, dan memintalah ampun terhadap dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk orang-orang beriman dan orang-orang beriman dari laki-laki ataupun orang-orang beriman yang dari kalangan perempuan. Ya. Kemudian dalam hadis wa fil hadithi as-sahihi alladhi rawahu at-Tirmidzi anna rajulan dorirul basari atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah an yu'afiyani. Ya. Dalam hadis disebutkan ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya ada seorang dharirul basar, yaitu seorang yang matanya buta, ya, yang buta mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata, "Qadallah, wahai Nabi, doakanlah aku untuk agar aku diberikan kesembuhan dari mata yang buta ini." Jadi sini ya, ada contohnya dari yang sahabat Nabi SAW yang mana dia meminta didoakan agar diberikan kesembuhan, yang mana di situ Nabi masih hidup. Ya. Jadi tidak ada ya dalil yang menjelaskan dari para sahabat Nabi SAW yang mana mereka itu meminta doa kepada yang masih hidup seperti Abbas, kemudian Uwais Al-Qarni, ya, dan lain sebagainya. Yang mana para sahabat meminta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Ya. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi, sebagian ulama yang mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, kata beliau, maka apabila ada pertanyaan mana yang lebih afdol, langsung berdoa ya dengan diri sendiri, apakah dengan meminta didoakan? Ya, maka mereka menjawab yaitu yang lebih afdol dengan kita berdoa sendiri. Ya. Dan Syekh Al-Utsaimin, beliau tidak menyukai ya terkait meminta didoakan. Ya, beliau tidak menyukainya terkait meminta didoakan.
Ya, mana sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya meminta didoakan itu termasuk bagian dari meminta-minta. Ya, maka ahsan ataupun lebih afdolnya itu dengan kita berdoa langsung ya sendiri, ya tanpa kita meminta didoakan. Ya, itu yang lebih afdol. Walaupun hari ini juga disyariatkan, ya meminta didoakan juga ini disyariatkan. Ya ada contohnya ya dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Baik, Allah Ta'ala alam. Baik, lanjut ke soal yang keempat. Insya Allah kita selesaikan ya bab ini sampai soal yang terakhir, ya soal yang ke-7 ya insya Allah. Bismillah ya, semoga Allah memberikan kita kemudahan. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya, itu soal yang keempat. As-soal ar-rabi' ma hiya wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dimaksud dengan bentuk perantaraan, ya, bentuk perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya apa yang dimaksud ya, status perantara, Rasul atau status Nabi itu sebagai perantara. Ya, apa yang dimaksud dengan status Rasul sebagai perantara? Maka Syekh menjawab, wasitatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya at-tabligh. Ya, status Rasul sebagai perantara itu adalah tabligh, yang menyampaikan. Jadi status Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai perantara itu adalah tabligh ataupun menyampaikan syariat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Ya, suratul Maidah. Jadi ini adalah status perantara Rasul itu sebagai tabligh, sebagai menyampaikan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis, ya, dari hadis, waqala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah saksikanlah. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya jawaban, ya sebagai jawaban dari qauli sahabah, dari perkataan sahabat, nashhadu annaka qad balagta, rawahu Muslim. Jadi Allahumma syahad sebagai jawaban dari perkataan sahabat, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah sudah menyampaikan ya hal tersebut ataupun syariat tersebut. Ya, ataupun dalam hadis lain, ya, ketika Nabi SAW berkhutbah di tengah para sahabat, ya kemudian Nabi SAW bersabda, hal qad balagtu, ya hal qad balagtu. Kemudian para sahabat berkata, na'am. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma syhad. Ya, Nabi SAW bersabda, apakah aku ya sudah menyampaikan ya. Maka para sahabat berkata, na'am. Kemudian Nabi SAW bersabda, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah. Ya, jadi inilah perantaraan status Nabi SAW sebagai perantara, yaitu at-tabligh, ya sebagai menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya as-soal al-khamis. As-soalu al-khamisu mimman natlubu syafa'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mimman, kepada siapa, ya min di sini ya, diartikan kepada, ya bukan dari, tapi diartikan kepada. Ya, kepada siapa natlubu syafa'ah, kepada siapa
kita meminta syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kepada siapa kita meminta syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh menjawab, natlubus syafa'atar rasuli minallahi. Kita meminta syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Ya, jadi kita meminta agar diberikan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Itu karena ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala ta'ala, qul lillahi syafa'atu jami'a. Ya. Qul, katakanlah bahwasanya milik Allah lah ya syafaat, bahwasanya milik Allah lah syafaat, semua syafaat. Bahwasanya milik Allah lah semua syafaat tersebut. Ya. Jadi syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, suratul Zumar, di dalam surat Az-Zumar. Kemudian wa'allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya an yaqula Allahumma syafi'hu fiyya. Hasanun sahihun rawahu at-Tirmidzi. Kemudian Nabi SAW mengajarkan sahabat untuk mengatakan, untuk berdoa, Allahumma syafi'hu, ya Allah, kabulkanlah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya syafaat beliau Nabi SAW untukku. Ya Allah, kabulkanlah, ya terimalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untukku. Ya. Hasan Sahih, hadis Hasan Sahih riwayat At-Tirmidzi. Kemudian waqala Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW bersabda, inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yaumal qiyamata man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Ya. Ini sesungguhnya ikhtaba'tu da'wati, sesungguhnya aku menangguhkan, ya, menangguhkan ataupun menutupi da'wati, ya, doaku, ya, menangguhkan doaku, bahwasanya ya setiap nabi itu memiliki satu doa, ya, satu doa yang mana apabila nabi tersebut berdoa, ya, dalam satu doa tersebut, jadi diberikan kesempatan satu doa, apabila nabi tersebut berdoa, maka itu langsung dikabulkan oleh Allah, ya. Dan semua para nabi itu sudah melakukan hal ini, doa ini, ya. Namun kecuali Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menangguhkan doanya, ya, nanti, ya, kelak di hari kiamat. Ya, jadi doanya itu beliau simpan, ya, yang mana doanya tersebut diperuntukkan untuk umatnya. Ya, khusus Nabi berikan doa ini untuk umat yang nanti kelak di hari kiamat dalam bentuk syafa'atan, dalam bentuk syafa'ah, ya, yauma, pada hari kiamat, ya, ini adalah bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya, ya. Subhanallah, ini adalah bentuk kasih sayang Nabi, ya, kepada kita sebagai umatnya, yang mana Nabi SAW menyimpan doa tersebut untuk kita semua, ya, yang mana Nabi SAW diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat, ya, yang uzma, syafaat yang umum, yang agung, yang mana ketika itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk ditunda hisabnya, ya, kemudian di antara orang-orang tersebut, ya, di padang mahsyar itu mereka kewalahan, ya, kemudian mendatangi para nabi, yang mana para nabi tersebut tidak bisa memberikan syafaat, kemudian terakhir datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi SAW bisa memberikan syafaat di hari itu, ya, di padang mahsyar tersebut. Itu dinamakan dengan syafaatul uzma, ya, syafaat yang agung.
yang mana Allah berikan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian juga ini syafaat ya pada hari kiamat ya man mata ya syafaat yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man mata min ummati ya dari siapa yang meninggal siapa saja yang meninggal dari umatku la yusyriku billahi syai'a ya dari umatku yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ya, khusus bagi mereka yang tidak berbuat kesyirikan, maka Nabi SAW memberikan syafaat khusus bagi mereka yang bertauhid. Ya. Ataupun dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, As'adun nas, orang yang paling bahagia, bisyafaati yaumal qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, Nabi SAW bersabda, orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yaitu siapa saja yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas di dalam hatinya. Ya, ini adalah syafaat yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang bertauhid. Baik, rawahu Muslim. Ya. Kita juga harus mengetahui definisi ataupun makna syafaat. Di sini Anda ambil dari penjelasan Syekh Al-Munajjid Hafizahullah. Pengertian syafaat secara istilah, syafaat adalah perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau menghindarkan sesuatu bahaya bagi orang lain. Ya. Jadi syafaat itu adalah perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau menghindari kemudorotan dari orang lain, ya, bagi orang lain. Ya, itu adalah pengertian dari syafaat. Ya, kemudian syafaat itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ya syafaat yang terjadi di hari kiamat. Ya ini, syafaat yang terjadi di hari kiamat adalah syafaat yang diberikan Allah ya, melalui perantara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini, ya, syafaat yaumal kiamah di hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaitu syafaat yang terkait dengan urusan-urusan dunia, yang mana akan dibahas di sini di soal yang ke-6. Ya. Untuk jenis-jenis syafaat yang terjadi di akhirat, ya salah satunya itu yang pertama syafaat khusus, yang tadi syafaatul uzma, ya syafaat yang agung, yang tadi sudah Anda jelaskan. Nabi SAW memberikan syafaat untuk seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Itu adalah syafaat khusus, yang mana ini adalah syafaat yang ada di hari kiamat. Ya. Kemudian ada juga syafaat yang umum, yang akhirat ini ya. Syafaat yang akhirat ini adalah syafaat yang umum. Itu contohnya adalah syafaat bagi golongan orang-orang yang masuk neraka, ya supaya mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, contoh dari syafaat umum yang akan terlaksana, yang terjadi di hari akhirat ataupun di hari kiamat. Baik. Kemudian syarat-syarat ya syarat syafaat yang terjadi di akhirat, ya, ada syaratnya. Yang pertama, ya syaratnya yaitu keridhaan Allah kepada orang yang mendapatkan syafaat. Ya, jadi Allah ridho kepada orang yang mendapatkan syafaat tersebut. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Allah ridho kepada orang yang memberi syafaat. Ya, pada syafi' yang memberi syafaat, Allah ridho. Ya, kemudian yang ketiga, atas izin dari Allah Subhanahu
wa taala, yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 syarat yang harus terpenuhi ketika syafaat yang terjadi di hari kiamat ataupun di akhirat. Ya, baik, Allah taala alam. Jadi singkat ya penjelasan syafaat ini, penjelasan syafaat ini sangat panjang sebenarnya ya, membutuhkan kajian khusus ya, untuk terkait syafaat ini. Ya, jadi intinya syafaat itu ya, kita meminta syafaat itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya melalui perantara. Ya, perantara di sini salah satunya adalah perantara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Allah ridho ya, kepada yang memberikan syafaat yaitu Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah juga ridho kepada yang eh, mendapatkan syafaat tersebut. Ya, ya orang ya, contohnya di sini bagi mereka yang bertauhid, ya maka Allah ridho kepada mereka, ya ridho untuk diberikan syafaat bagi mereka yang bertauhid. Baik, lanjut kepada jenis syafaat yang selanjutnya yang terjadi di dalam urusan dunia, ya dalam soal wasadis, dalam soal yang keenam, ya hal natlubu syafa'ah minal ahya'i. Ya, apakah kita meminta syafaat kepada yang masih hidup? Ya, apakah kita diperbolehkan meminta syafaat kepada yang masih hidup? Ya, kemudian saya menjawab, natlubu syafa'ata minal ahya'i fi umuri dunya. Ya, kita diperbolehkan meminta syafaat di dalam ya urusan dunia. Ya, jadi kita diperbolehkan meminta syafaat kepada yang masih hidup, ya, syaratnya kepada yang masih hidup di dalam urusan dunia. Ya, ini diperbolehkan. Ini jenis yang kedua yang terjadi pada urusan dunia itu kita diperbolehkan. Ya, dengan syarat, ya ada syaratnya. Yang pertama, ya sesuatu yang dilakukan dalam batas kemampuan dan kesanggupan pelakunya. Ya, jadi uh, ini itu harus sesuai dengan kesanggupan. Ya, hal ini diperbolehkan ya dengan syarat ini ya. Ya, apabila contohnya misalnya seorang yang membutuhkan suatu dana misalnya, kemudian dia meminjam uang ya, berhutang kepada saudaranya, maka ketika saudaranya itu mampu ya, ia meminjamkan uang, maka ini juga termasuk ya syafaat dalam urusan dunia. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya yaitu hendaknya syafaat untuk sesuatu yang hukumnya diperbolehkan atau mubah. Maka syafaat tidak diperbolehkan jika berakibat pada hilangnya hak-hak makhluk atau berakibat pada perbuatan zalim kepada makhluk. Ya. Jadi syafaat yang dalam urusan dunia ini jangan sampai merugikan orang lain. Ya, diperbolehkan ya. Secara umum ya, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Ya, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu dalilnya ataupun syarat yang kedua. Baik. Jadi itu terkait syafaat ya, kepada orang yang masih hidup itu diperbolehkan hanya dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia ya. Dan untuk yang sudah meninggal itu hanya untuk khusus bagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan yang dijelaskan di dalam dalil yang lainnya ya. Seperti orang soleh, seorang soleh yang memberikan syafaat kepada temannya kelak nanti di akhirat,
dan lain sebagainya. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu Allah Ta'ala, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun. Ini salah nih, kifalun. Bukan kifalun ya, kiflun. Ya, kiflun minha. Ya, kiflun minha ay nasibun min wizriha. Suratun Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, hasanatan yang baik, maka dia akan mendapatkan yakun lahu nasibun minha, maka dia akan mendapatkan pahala darinya. Wa man yashfa' syafa'atan, barang siapa yang memberikan syafaat kejelekan, sayiatan, yang kejelekan, yakun lahu kiflun minha, maka ia akan dibebani dengan dosa tersebut. Ai nasibun min wizriha, yaitu ia akan mendapatkan dosa terhadap syafaat keburukan tersebut. Ya, terhadap syafaat yang berupa keburukan. Ya. Ya, min wizriha. Ya, wizrun adalah dosa. Artinya wizrun itu adalah dosa. Suratun Nisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isfa'u tu'jaru, sahihun rawahu Abu Dawud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah syafaat tu'jaru, maka kalian akan diberikan pahala. Ya, syafaat di dalam urusan dunia. Ya. Dalilnya adalah ta'awanu ya 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik, kita lanjut. Soal yang terakhir, ya, soal as-sabi', hal nazidu fi madahir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-jawab, la nazidu fil madahihi. Jadi pertanyaannya, apakah kita diperbolehkan nazid menambahkan ataupun berlebihan dalam memuji Rasulullah SAW? Ya. Maka kata Syekh, la nazidu fi madahihi. Maka kita tidak diperbolehkan menambah ataupun berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalilnya, qala ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Suratul Kahfi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, mislukum, seperti kalian. Yuha, namun aku diberikan wahyu kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sembahan yang satu. Ya. Suratul Kahfi, dalam surat Al-Kahfi. Dan dalam Al-Quran ya bahwasanya Nabi SAW itu adalah manusia seperti kita, namun Nabi SAW itu diberikan wahyu. Yang bedanya itu Nabi SAW diberikan wahyu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, ya la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Ya. Nabi SAW bersabda, la tutruni, janganlah kalian berbuat kitro. Ya, kitro itu apa? Solusinya ada nanti. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana berbuatnya itro ya, orang-orang Nasrani kepada Isa anak Maryam. Fa innama ana abdun, sungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, rawahu Al-Bukhari. Ya. Al-itra'u ay huwa al-mubalaghatu fil madahi. Ya, huwa al-mubalaghatu fil madahi. Itra itu adalah ya berlebihan di dalam memuji ataupun berbuat bulu berlebihan dalam memuji.
Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la tutruni, janganlah kalian berbuat gulu, berlebih-lebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana sebagian kelompok mereka yang berbuat gulu ketika memuji Nabi SAW dengan membuat solawat yang tidak disyariatkan. Ya, mereka membuat solawat yang tidak disyariatkan. Akhirnya dalam solawat tersebut itu ada mengandung makna yang sampai mengkultuskan Nabi SAW yang berlebihan. Ya, kalau dalam dia maknanya itu sampai ya, seperti menganggap Nabi SAW itu sebagai Tuhan. Ya, ya ada sebagian solawat kalau kita mentelaahnya ya kita mengecek artinya itu ada yang sampai mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadzubillah. Maka ini adalah sebuah perbuatan syirik. Ya, walaupun itu mereka menamakan itu solawat. Ya. Namun, ya, solawat tersebut tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal itu tertolak. Ya, dan termasuk bid'ah. Ya. Yang mana solawat itu sudah diajarkan oleh Nabi SAW yang ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya wahai Nabi, bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Ya maka Nabi SAW menjawab, ya, salawatnya adalah seperti salawat ya, di akhir atayat. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan kama sholli ala Ibrahim dan seterusnya. Itu adalah salawat yang disyariatkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat selain ini, ya, yang selain diajarkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah salawat yang dibuat-buat dan salawat yang bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW ataupun dari para sahabat. Ya, baik. Kalau Ta'ala alam, ini kita langsung saja ya baca dari soal yang kedua. Gak apa-apa waktunya tinggal 15 menit. Kita bagi saja ya. Untuk yang baca yang pertama di sini ada Abu Dafa, silakan. Nah, Ustaz. Ya, silakan tafadhol Abu, Iqra. Bismillah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. As-su'alu tsani. Naam, Hal hal yahtajud du'a'u liwasitati basharin? naam, Al-jawabu la yahtajud du'a'u liwasitati basharin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. naam, Suratul Baqarah. naam, wa qaul wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum ai bi ilmihi rawahu Muslim. naam. Baik, lanjut As-salis Abu. as-su'alu as-salis hal yajuzu talabud du'a'i minal ahya'i? Naam, Al-jawabu yajuzu talabud du'a'i minal ahya'i la al amwat. naam, Qala ta'ala yuha yuha yuhatibur rasulu hayyan naam. wastaghfir wastaghfir lidzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Suratun Muhammadun. Suratu Muhammadin. Naam, Suratun Muhammadin. Wa fil hadithi wa fil hadithi sahihi alladhi rawahu at-Tirmidzi an rajulan anna rajulan, dharir anna rajulan dharirul basari atan nabiyyi sallallahu atan alaihi nabiyya, wasallam atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u ud'ullaha an yu'afiyani. naam, naam. Cukup Abu. Ya, Asbuk, syukran. Kita As-su'alu berikan
Oh, Ya cukup Abu. oh, Sampai ya. soal ketiga saja. Nah, kita berikan Nah, kesempatan yang so. lain. Selanjutnya Abu Hud silakan. Soal yang keempat. Ada Abu Hud? Ustaz ya. Silakan Abu Iqra as-su'ala al-rabi'. Baik, Ustaz. Bismillah, walal mu'allif as-so'alu rabi'ah. Ma hiya Su'al al-rabi'. wasitatul Ustaz. Baik, Ustaz. Ma hiya wasitatul rasuli sallallahu alaihi wasallam? Al-jawab wasitatul rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya tabligh. Mana Abu suaranya pelan? Apa Ustaz? Tutup. Was wasit wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam Naam. hiya tablighu. Qala ta'ala ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Suratul Maidah. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ishhad. Naam. Jawab qauli sahabati nashhadu annaka qad ballaghta. Naam. Rawahu Muslim. As-soalu khamis. Mimman natlubu syafa'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Al-jawab syafa'atar rasuli inallah. Qala ta'ala qul lillahi syafa'atu Naam. syafa'atu jami'an. Naam. Suratul Zumar. Wa allama sallallahu alaihi wasallam as-sahabi an yaqula Allahumma Naam. qala sallallahu alaihi wasallam ini ihtatu da'wat Da'wati. da'wati syafa'atan da'wati syafa'atan yaumal qiyamah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Rawahu Muslim. Ya, naam. Syukran Abu. Ya, kelas. Ya, pik. Cukup. Barakallahu fik. Waalaikumsalam. Baik, kita lanjut. Pak Roni, silakan Pak Roni. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah. As-su'al ats-tsalits. As-su'alu sadis, apaan? As-su'alu as-sadisu. As-su'alu salisu. Sadisu. As-su'al as-salisu. Yang keenam, Pak. Soal yang keenam. As-su'alu sadis. Sadisu. Sadis. 6. Sadisu. 6. As-su'alu sadisu. Hal natlubu syafa'atan minal ahya'i? 6. Al-jawab. Natlubu syafa'atan minal ahya'i fil umuri dunya. Qala Allah Ta'ala 6. may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibu minha. 6. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflu minha. 6. Ai nasibum min wizniha. 6. Surat wa qala sallallahu alaihi wasallam isfa'u tu'jaru. 6. Sahih rawahu Abu Dawud. Lanjut. As-su'al as-sabi' hal nazidu fi madhi rasuli? Al-jawab la nazidu fi madhihi. Qala ta'ala
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Suratul Kahfi. Naam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama aturatin nasara Isa bin Maryam. Fa Naam. innama ana abdu faqulu abdullahi wa rasuluhu. Naam. Sahih Bukhari. Al-Itra'u Al-Itra'u wa al mubalaghatu. al-mubalaghatu fi madhi Naam. Nah, barakallahu fiik ya Farani. Allah. Baik, selanjutnya kita lanjut. Kita ulang lagi dari soal yang kedua. Selanjutnya Abu Rafiq, ada Abu Rafiq? Hadir Ustaz. Ya, silakan Abu, Iqra soal yang kedua. Bismillah. Qala al-mu'allif as-su'alu ath-thani Naam. hal yahtaju ad-du'a la liwasitatun bashar Liwasitati liwasitati basyarin. basharin ya. Ya, mudhaf ilaih. Ya. Hal yahtaju ad-du'a liwasitatin basharin? Naam. Al-jawab la yahtaju ad-du'a liwasitatin basharin liqaulihi ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Suratul Baqarah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum Naam. ay bi'ilmihi. Naam. Rawahu Muslim. Naam. Lanjut. As-su'alu as-salisu hal yajuzu talibud du'a minal Hal yajuzu talabud du'ai. hal yajuzu talabud du'ai minal ahya'i? Al-jawab yajuzu talabud du'ai minal ahya'i la Amwati. al-amwati. Naam. Qala ta'ala yukhatibur rasulu hayya. Khatibur rasula maf'ulun bih. Yukhatibu ya. Naam. Yukhatibur rasula hayya. Yukhatibu rasula hayya. Naam. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Suratun Muhammadin. Naam. Wa fil hadis sahih alladhi rawahu Tirmidzi anna rajula dorirul basharu dorirul basari Dorirul basari ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. ata an-nabiyya Sallallahu alaihi wasallam. ini maf'ulun bih ya. Naam Ustaz. Ya, an-nabiyya kenapa dibaca fathah? Karena di sini adalah maf'ulun bih. Nah, objek. Faqala ud'ullaha ayyu'afiyani. Nah. Ya, yakfi hasbuk Abu Sukran barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Ya. Baik, selanjutnya ada Pak Raihan. Silakan Pak Raihan. Ada Pak Raihan?
hadir? Baik, mungkin berhalangan ya. Pak Rehan ada? Baik. Kalau nggak ada, kita ulang lagi. Dari Abu Dafa, silakan lanjut. Ada Abu Dafa? Nomor berapa, Ustaz? Nomor 4, Pak. Silakan. Oh ya. As-su'alu ar-rabi' ma hiya wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam? Nah, Al-jawabu wasitatur rasuli sallallahu alaihi wasallam hiya al-tabligu. at-tablighu. Hiya al-tabligu. Qala ta'ala ya ayyuhar rasulu baligha ma Baligh. unzila. Ya ayyuhar rasulu baligh. Ya ayyuhar rasulu baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Nah, Suratul Al-Maidah. nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Wassalam. Allahumma shhad. Nah, Jawaban liqauli sahabati nah. nashhad annaka qad ballagta. Nah, balagta. Rawahu Muslim. Nah. Samir, lanjut Abu. As-su'alu khamis wa mimman natlubu syafa'ata ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah. Al-jawabu natlubu syafa'ata ar-rasuli minallah. Nah. Oh. Ya, Bu. Suaranya hilang. Qala ta'ala. Nah. Qala ta'ala kulillahi asy-syafa'atu jami'an. Nah. Suratu Az-Zumar. Nah. Wa'allama Wa'allama. sallallahu alaihi wasallam as-sahabiyya an yaqula Allahumma syaffi'hu fiyya. Nah. Hasanun sahihun rawahu at-Tirmidzi. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inni ihtaba'tu da'wati syafa'ata yaumal qiyamati man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Rawahu Muslim. Nah. Baik, barakallahu fiik. As-su'alu. Yes. Oh, Kelas. ya. Syukran. Barakallahu fiik. Afwan. Wa fiik barakallah. Nah, baik. Ya, alhamdulillah. Ya. Qadarullah, waktunya sudah jam 9. Ya, alhamdulillah sudah baca semua ya. Kecuali yang akhwat. Ini akhwat bisa baca di rumah sendiri gitu ya. Jadi untuk yang akhwat hanya memperhatikan apa namanya yang ikhwan baca, yang kemudian diperhatikan harokatnya dan coba diulang-ulang di rumah gitu ya. Baik, alhamdulillah untuk kajian malam ini sudah selesai. Jadi bab at-tawassul wa talabu syafa'ah alhamdulillah sudah selesai. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang al-jihadu ya wal wala'u wal kam, terkait jihad dan yang lainnya terkait jihad ya. Baik, kita sudahi pertemuan hari ini. Allah taala alam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Syukron Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Iyakum. Jazakallahu. Fikum barakallah. Nah.